Bagaimana penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 10/2022/PMBR dengan terdakwa Firman Syahzed. Dengan ini kami nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik. Tugas hadirkan terdakwa ke persidangan. Siap. Bagaimana terdakwa? Siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya siap dan saya dipercaya. Seperti yang kami sampaikan hari Senin pekan yang lalu, bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Jadi kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum agar mendengar dan menyimak dengan baik putusan yang akan kami bacakan. Saudara paham? Paham. Putusan nomor register perkara 10/2022/PMBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan pada Pengadilan Negeri Baru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Firman Syahzed, tempat tanggal lahir Mangkoso Kabupaten Baru, umur dan tanggal lahir 26 tahun 15 Juli 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Manumba, agama Islam, pendidikan SMA. Penahanan dianggap telah dibacakan. Pengadilan Negeri Baru telah membaca perihal 1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baru nomor 12/Pit-B/Romawi-3/2023/PMBR tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. 2. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum dengan nomor register perkara 10/Pit-B/2022/PMBR tanggal 6 Maret 2023 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2023 di muka peradilan. 3. Pembacaan surat keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2023 di muka persidangan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yaitu 1. Primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 339 KUHP, lebih subsidiar pasal 338 KUHP, dan kedua pasal 365 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 10/Pit-B/2022/PMBR tertanggal 6 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Adapun rincian terkait dakwaan dianggap telah dibacakan. Dakwaan kedua, primer dianggap telah dibacakan. A. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. B. Keterangan ahli dianggap telah dibacakan. Petunjuk menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya diperoleh dari ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP yaitu dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, majelis hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke-1 primer yaitu pasal 340 KUHP adalah 1. Barang siapa, 2. Sengaja, 3. Dengan rencana lebih dulu. Unsur-unsur di atas dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja pelakunya, subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, dengan alat bukti permulaan yang
kepadanya menurut hukum, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Firmansyah Hasset yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Firmansyah Hasset tersebut, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, di mana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa istilah tersebut yuridis barang siapa menunjuk kepada terdakwa Firmansyah Hasset yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dihendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa maupun barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka unsur dengan sengaja terpenuhi dan sah menurut hukum. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa terdakwa Firmansyah Hasset merencanakan adanya pembunuhan dalam kasus penggelapan tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan rencana lebih dahulu terpenuhi. Dipersilahkan kepada terdakwa untuk berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Firmansyah Hasset telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-1 primer penuntut umum, memutuskan 1. Menjatuhkan pidana terhadap Firmansyah Hasset dengan pidana mati. 2. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti dianggap telah dibacakan. 3. Adapun uang sebesar Rp820.000 dengan pecahan 1 lembar Rp100.000, 14 lembar Rp50.000, 1 lembar Rp20.000 dikembalikan kepada Akbar. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Umum pada Pengadilan Negeri Baru pada hari Ahad 12 Maret 2023 oleh Usman, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Ketua; Siti Nur Fajariati, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Anggota 1; Juliana, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka. Demikian sidang peradilan semu. Saya selaku panitera pengganti akan membacakan agenda sidang yang telah kami tampilkan, yakni agenda sidang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum sekaligus pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum. Agenda sidang kedua adalah pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Agenda sidang ketiga adalah pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Agenda sidang keempat adalah pemeriksaan sidang lanjutan oleh penuntut umum. Agenda sidang kelima adalah pemeriksaan saksi oleh penasihat hukum. Agenda sidang keenam adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Agenda sidang ketujuh adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Agenda sidang kedelapan adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh penasihat hukum. Dan yang terakhir, agenda sidang ke-9 adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan, penonton sidang maupun pihak-pihak yang mendukung kelancaran persidangan ini. Saya selaku panitia pengganti bersama anggota sidang lainnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.